Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuria Alfa dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782097. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas video hands-on pada lab 1175 paket tracer tentang subnetting skenario. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan memasukkan user profile saya terlebih dahulu. Docs. Nah, di sini terlihat pada lab ini bahwa ada topologi dan juga ada addressing table yang belum lengkap untuk IP dan subnet dan default gateway-nya. Jadi untuk tujuan dari lab ini adalah design and IP addressing scheme, yaitu merancang skema untuk pengalamatan IP. Part 2 yaitu assign IP address to network device and verify connectivity, yaitu menetapkan alamat IP ke perangkat jaringan dan memverifikasi koneksinya. Lalu skenario-nya adalah in this activity you are given address of 192.168.100.1/24 to subnet and provide the IP addressing for the packet tracer network. Yaitu dalam aktivitas ini saya diberikan alamat IP 192.168.100.1/24 untuk subnet dan digunakan untuk memberi pengalamatan IP di jaringan jaringan paket tracer. Lalu di each LAN in the network require at least 25 address for n device. Maka setiap LAN dalam jaringan membutuhkan minimal 25 alamat IP. Untuk perangkat terakhir, the switch and the router. Perangkat terakhir switch dan router, the connection between router 1 to router 2 will require an IP address for each end of the link. Jadi koneksi antara router 1 dan router 2 membutuhkan alamat IP untuk setiap ujung link. Nah, instruksi pertama yaitu design and IP address scheme. Step 1, subnet the 192.168.100.0/24 network into the appropriate number of subnet. Di sini ada pertanyaan. Based on the topology, how many subnet are needed? Di sini pertanyaannya berdasarkan topologi berapa banyak subnet yang dibutuhkan. Di sini terlihat topologi bahwa di kabel LAN dari PC 1 ke PC 1 ke switch 1 E1 ditambah ke R1, lalu PC 2 ke S2, lalu ke R1, lalu PC 3 ke S3 ke R2, lalu PC 4 ke S4, lalu ke LAN ke R2. Nah, yang terakhir ini koneksi R1 ke R2. Maka yang dibutuhkan adalah 5 subnet, yaitu LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, dan WAN 1. Jadi 5. Jadi yang kedua, yang B pertanyaan yang B adalah how many bits must be borrowed
to support the number of subnet in the topology table. Jadi berapa banyak bit yang harus dipinjam untuk mendukung jumlah subnet dalam tabel. Oke, di sini saya sudah menjawab pertanyaannya di sini, yaitu untuk mendapatkan minimal 5 subnet yaitu menggunakan rumus, yaitu rumusnya yaitu 2 pangkat n lebih besar dari 5, maka n ada sama dengan 3 bit. Jadi jawabannya itu 3 bit yang dipinjam. Gitu. Nah, selanjutnya yang C, how many subnet does this create? Berapa banyak subnet yang terbentuk? Subnet yang terbentuk dengan meminjam 3 bit, maka menggunakan rumus ini tadi, yaitu 2 pangkat 3, yaitu menjadi 8 subnet. Jadi yang terbentuk adalah 8 subnet. Oke. Oke, di sini saya sudah melengkapi addressing table-nya. Di sini bahwa ada subnet mask-nya, yaitu 255, 255, 255, 224. Nah, dari mana sih ini? Jadi jawabannya di sini. Jadi di sini, jika subnet masknya default yaitu /24, maka subnet masknya yaitu 255 sampai 255, 255 dan 0. Nah, maka di sini kan dipinjam 3 bit, yaitu /24 ditambah 3 berarti menjadi 27. Nah, maka di sini kita tambahkan 128 ditambah 64 tambah 32 menjadi 224. Maka di sini menghasilkan subnet masknya untuk /27 yaitu 255, 255, 255, 224 gitu. Oke. Langsung saja untuk part yang kedua, yaitu assign IP address to network device and verify koneksi. Step yang pertama yaitu configure router 1 LAN interface. Oke, router 1 CLI. Oke, di sini ketik enak satu config T. Oke, kita perkecil. Nah, di sini kita akan menambahkan, kita cek result dulu. Oke, di sini pada router 1 kita akan menambahkan IP address port 1 subnetnya juga. Begitupun dengan port Ethernet 0/1. Oke. Jadi hanya menambahkan IP dan subnet. Oke, di sini yang pertama kita interface. Oke, kita buka addressing table kita. Nih. 0/0. Lalu IP addressnya 192.168.100.1 dan subnet nya jangan lupa 24. Enter. Lalu no shutdown. Nah, sudah selesai untuk port giga 0/0. Nah, selanjutnya kita exit lagi. Interface giga 0/1. IP add 192.168.100.25.
254. Oke, sudah selesai. No SH. Nah, sudah. Lalu kita exit, lalu kita akan menyimpan konfigurasi ini dengan copy running startup. Nah, oke, sudah selesai. Kita cek result. Nah, di sini completion-nya menjadi 46%. Kita cek. Oke, di sini bahwa di router 1 di sini sudah tercentang semua. Berarti untuk router 1 sudah selesai. Lanjut ke konfigurasi S3. Ya, benar. Kita lihat stepnya. Oke, configure IP addressing on S3. Oke, caranya sama seperti tadi. Hanya membedakan di IP. Oke, aduh. Enak. Config deh. Di sini router 3. S3 VLAN 1, berarti interface VLAN 1. Lalu IP address 192.168.166. Aduh, udah 24. Oke, lalu no shutdown. Nah, sudah selesai. Lalu kita memberi IP IP apa aja? Kita cek dulu. Oh, di sini memberi IP default gateway-nya juga ternyata. S3. Oke. Exit untuk load dulu. Jadi interface VLAN 1. Lalu IP add 192.168. Kok IP address? IP default gateway 192.168. IP gateway-nya untuk S3 65 165. Enter. Kita no SH. Aduh, udah kita skip aja itu. Lalu copy running untuk menyimpan konfigurasi ini. Oke, kita cek lagi di cek result. Apakah benar? Oke, di sini sudah tercatat semua, berarti konfigurasi S3 dan R1 sudah selesai. Nah, selanjutnya di bagian di PC4 untuk menambahkan default gateway, IP address dan subnetnya juga. Oke. Jadi di PC4 di kursornya. Di sini ya kan betul. Di sini IP addressnya untuk PC4 192.168.100.126. Subnetnya nolnya jangan berubah. Lalu default gateway 192.168.197. Oke, kita lihat di topologinya. Oke, di sini berarti R2. Kita cek. Oke, benar. Oke,
kita close aja. Nah, kita cek. Nah, di sini kan completion-nya 100%. Berarti assessment-nya oke. Di sini sudah tercentang semua. Berarti selesai untuk konfigurasi ketiga device tersebut. Lalu verify connection. Oke, di sini kita klik P aja. Nah, sudah. Berarti kita R3 coba. Oke, ini pilot. Nah, di router ke router, di sini successful. Oke, lagi. Nah, ini pilot karena berbeda network. Nah, jika pilot, oke. Mungkin sekian dari saya untuk lab ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.